terhadap hak-hak administrasi para pegawai negeri ini itu akan terkendala kalau pada saatnya nanti sudah berbasis PUPN ini. Karena mungkin masih ada sih transisi beberapa saat, tapi kalau tidak masuk dari sekarang itu jangan disalahkan kita karena kita sudah ingatkan. Tetapi memang umumnya ini yang sementara sekolah, sementara dibutuhkan beberapa surat keputusan, fotokopi ijazah. Nah, siapa mau pergi bongkar lacinya ini yang sementara sekolah? Inilah kira-kira kendala yang paling utama mengapa masih ada beberapa seperti di kedokteran. Dokter-dokter ini lagi sementara S2, ada yang ambil spesialis. Nah, ada yang berkasnya yang tidak bisa kita dapatkan karena itu pasti di laci mereka di rumahnya masing-masing. Nah, kita berharap ada transisi ini, tapi yang bisa masuk hari ini karena besok sudah harus dibawa. Ya, mudah-mudahan semakin kecil jumlah yang belum memasukkan itu. Ada harapan untuk penambahan kebijakan penambahan waktu lagi atau? Ya, kita berharap begitu ya, pemerintah pusat BKN maksudnya itu bisa memberikan toleransi waktu beberapa saat setelah dievaluasi, dan kami yakin ini mungkin di seluruh Indonesia juga begitu. Iya. Terima kasih. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pada hari ini, Senin tanggal 30 November tahun 2015, upacara peringatan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia ke-44 dimulai. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Korps Pegawai Republik Indonesia yang ke-44 tahun 2015. Siap! Laksanakan! Pengibaran bendera merah putih. Haluan ke laut! Jalan! Bendera merah putih, hormat! Gerak!
Kiri, berat, berat, jalan cepat, berat. Bendera merah putih. Hormat. Gerak. Stop. Gerak. Balik kanan. Langkah tegak. Maju. Jalan. Haluan kanan. Jalan. Inkan Cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mari kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa. Dimulai. Selesai. Anteks Pancasila oleh Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia
telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia diikuti seluruh peserta upacara. Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia. Insan yang beriman dan bertakwa. Insan yang beriman dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa. kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji. Satu. Setia dan taat kepada negara kesatuan. Setia dan taat kepada negara kesatuan Dan pemerintah Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara Serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Tiga. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Segenap anggota Korpri dimanapun saudara berada dan bertugas, hadirin yang saya muliakan, saya atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia mengucapkan selamat memperingati hari ulang tahun ke-44 kepada segenap keluarga besar Korpri di seluruh tanah air dan dimanapun saudara-saudara berada, baik yang menjalankan tugasnya di kota-kota besar, di desa-desa, di seluruh pelosok tanah air, hingga yang bertugas melayani masyarakat di daerah pedalaman, pulau terdepan maupun di kawasan perbatasan. Demikian juga yang saat ini menjalankan tugasnya di luar negeri. Empat 44 tahun bukanlah usia yang singkat. Namun saya bangga karena Korpri terus berusaha untuk menguatkan eksistensinya, terus meningkatkan kompetensi dan kinerjanya dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat. Memang tidak mudah, namun kesungguhan saudara-saudara untuk terus-menerus mengusahakan hal tersebut akan membuahkan hasil dan manfaat.
saya menyadari sepenuhnya bahwa baik dan buruknya pelayanan pemerintah kepada masyarakat berada di tangan para anggota Korpri. Pengharapan masyarakat saat ini terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sangat besar. Karenanya, saudara-saudara sebagai insan aparatur negara dituntut untuk mampu memberikan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Saya yakin dan percaya saudara-saudara sanggup untuk melaksanakannya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, selama 1 tahun pemerintahan, banyak hal yang sudah kita lakukan. Antara lain, mendorong transformasi fundamental ekonomi Indonesia melalui kebijakan mengubah ekonomi berbasis konsumsi ke ekonomi berbasis produksi, mengakselerasi program tepat sasaran untuk mengentaskan kemiskinan, serta mendorong pembangunan yang lebih merata di luar Pulau Jawa. Pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, bandar udara, penyeberangan perintis, tol laut, dan lain sebagainya terus kita pacu. Demikian juga upaya mewujudkan swasembada pangan melalui pembangunan bendungan baru, penyediaan teknologi, pendampingan pertanian, pembangunan jaringan irigasi teknis, dan pencetakan sawah baru terus kita kerjakan tanpa lelah. Sementara itu, kita juga tidak pernah berhenti memperhatikan penegakan hukum, termasuk penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Kita juga bekerja keras untuk menggerakkan pembangunan perdesaan melalui alokasi dana desa, pembangunan perumahan, peningkatan akses kesehatan dan kondisi kesehatan, serta peningkatan fasilitas dan kualitas pendidikan. Dan yang tidak kalah pentingnya, pemerintah juga terus mendorong pembangunan karakter bangsa. Saya berharap kerja keras itu akan memberikan fondasi bagi kita semua untuk terus melangkah serta tetap optimis dalam menghadapi berbagai tantangan masa depan yang semakin berat dan kompleks. Langkah pertama seringkali yang tersulit, tetapi juga yang terpenting. Segenap anggota Korpri yang saya banggakan, pada kesempatan hari ulang tahun ke-44 Korpri ini, saya minta saudara sekalian untuk memperhatikan 5 amanat yang ingin saya sampaikan. Pertama, lakukan percepatan reformasi birokrasi di semua tingkatan. Lakukan reformasi birokrasi tanpa basa-basi. Cari terobosan serta cara-cara baru dengan menghindarkan business as usual. Berbagai upaya perbaikan harus terus dilakukan dari hulu sampai hilir, baik pada area perubahan mental aparatur, kelembagaan, ketata laksanaan, sumber daya manusia aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan, maupun area perubahan pelayanan publik. Rakyat ingin segera melihat terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, birokrasi yang melayani bukan dilayani, serta birokrasi yang memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Kedua, bangun mentalitas baru yang positif, yang berintegritas, yang memiliki etos kerja, dan yang berjiwa gotong royong. Bongkar pola pikir dan mentalitas lama yang negatif. Jadikan revolusi mental sebagai gerakan bersama seluruh anggota Korpri, bukan sebatas program atau proyek yang digerakkan oleh anggaran. Dengan integritas, kita kembalikan jati diri Korpri sebagai abdi negara yang terpercaya. Dengan etos kerja, kita tegaskan kembali Korpri sebagai abdi masyarakat dan pelayan rakyat yang tangguh. Serta dengan gotong royong, kita tegakkan kembali eksistensi Korpri sebagai motor penggerak pembangunan nasional. Ketiga, persiapkan diri menuju birokrasi yang dinamis, inovatif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Pangkas semua kerumitan birokrasi, serta pastikan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik dengan kualitas tinggi dan waktu yang cepat. Birokrasi harus adaptif dan inovatif dengan tantangan-tantangan baru.
Pelayanan publik harus bisa dilakukan dengan lebih efisien dan kompetitif. Untuk itu, saya meminta agar mekanisme kerja birokrasi juga harus berubah ke arah sistem pemerintahan elektronik atau e-government, mulai dari budgeting, procurement, audit, katalog, purchasing, cash flow management system, dan banyak lagi yang lain. Banyak pekerjaan dalam birokrasi yang bisa dilakukan jauh lebih efisien dengan menggunakan teknologi informasi. Dengan cara itu, pemberian informasi dan pelayanan pada warga bisa dilakukan dengan lebih cepat. Keempat, jaga netralitas anggota Korpri dalam pesta demokrasi, khususnya pemilu kepala daerah yang akan digelar akhir tahun ini. Saya mengharapkan saudara-saudara benar-benar menjaga netralitas serta tidak menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye pemilu kada tersebut. Anggota Korpri harus fokus pada tugas dan fungsinya sehingga dapat memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat tanpa ada diskriminasi kepada siapapun juga. Kelima, semua aparatur birokrasi harus menjadi motor penggerak produktivitas nasional dan daya saing bangsa. Kita telah memasuki era baru, era persaingan yang bukan lagi antar daerah, antar kota ataupun antar provinsi, tetapi sudah memasuki persaingan antar negara. Saya mengharapkan dukungan penuh dari jajaran anggota Korpri untuk mengakselerasi peningkatan daya saing bangsa. Kita harus yakin bahwa bangsa kita pasti mampu berkompetisi di era kompetisi regional dan global. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk terus meningkatkan kinerja, mendorong efisiensi, memperkuat sinergi, agar pelayanan publik semakin baik, serta daya saing bangsa kita pun semakin tinggi. Pada gilirannya, semua akan berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta penguatan posisi Indonesia di pentas dunia. Segenap anggota Korpri yang berbahagia, demikian sambutan ini saya sampaikan. Besar harapan saya agar segenap anggota Korpri konsisten melaksanakan amanat ini dengan kejayaan bangsa dan negara menuju terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dirgahayu Pegawai Republik Indonesia, Abdi Praja Dharma Satya Negara Bakti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 30 November 2015. Presiden Republik Indonesia, tertanda Joko Widodo. Nyanyikan lagu Mars membimbing, membangun, mengembang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 serta dipadukan oleh haluan negara, kita maju terus di bawah, di tanpa pamrih, di dalam naungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Korpri maju terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wujudkanlah seluruh anggota Korpri untuk menjaga netralitas dan profesionalitas dalam mendukung suksesi kepemimpinan menuju bangsa yang maju dan sejahtera, yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain, karena Engkau Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Hinahkan. Karena itu hanya kepadamu kami memohon, dan hanya kepadamu kami berserah diri. Janganlah Engkau palingkan hati kami dari ketaatan setelah Engkau berikan petunjuk. Teguhkanlah semangat juang kami dalam melanjutkan perjuangan para pendahulu kami. Amin ya rabbal alamin. Pimpin upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat, bubarkan. Bubarkan.
kepada pembina upacara. Berkenan meninggalkan mimbar upacara. Kami mohon perhatian Bapak Ibu